Makanya dalam kasus Pak Joni Plate saya bisa katakan, apakah semua perkara yang melibatkan partai-partai koalisi pemerintahan itu juga dikembangkan. Mei 2023, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi menara BTS 4G. Dalam hitungan BPKP, negara mengalami kerugian mencapai 8,3 triliun. Untuk kali ini saya Abdul Rauf sudah menghadirkan narasumber yang sangat spesial, Bapak Ferry Amsari, SH, MH, LLM. Beliau selaku Direktur Pusat dan Studi Konstitusi atau yang disingkat Pusako, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat. Selamat datang Bang dan selamat siang. Selamat siang. Biasa dipanggil Abang ya? Siap. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu di Mikes Unggul ini. Siap. Saya sangat terhormat berdiskusi bareng Abang. Oke, langsung ke pertanyaan. Menurut Abang, status tersangka dan penahanan Plate dalam ranah politik memunculkan beragam tafsir dari masyarakat luas. Karena posisi Nasdem berseberangan dengan koalisi pemerintah, di mana Nasdem mengusung calon presiden yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Abang bagaimana pandangannya? Ya, tidak bisa dipungkiri ya, asumsi bahwa ini tidak sekedar upaya melakukan pemberantasan korupsi itu akan muncul. Bahwa ini punya kaitan dengan proses pencalonan presiden bagi saya cukup terang benderang ya. Di konteks yang tadi disebutkan, dipertanyakan apakah ini betul-betul murni sekedar upaya pemberantasan korupsi atau ada kaitannya Dengan politik ya, saya tidak bisa menyembunyikan asumsi itu. Dan kalau dilihat logikanya dari upaya-upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menghalangi proses calon-calon presiden tertentu untuk bisa maju, itu kan cukup kentara bahwa kalau kemudian Partai Nasdem yang sekretariat jenderalnya adalah Pak Joni Plate. Itu kemudian dikait-kaitkan dengan korupsi Pak Joni Plate, itu semakin terang benderang lagi ya. Walaupun tidak bisa kita hindari, bagaimanapun aparat penegak hukum akan betul-betul mengaitkannya dengan orang yang katakanlah terlibat dalam kasus korupsi, ya sangat mungkin. Tapi apakah ini fair? Ini betul-betul semangat keadilan, betul-betul upaya menegakkan hukum, atau upaya untuk memberikan rasa pertakut kepada kelompok-kelompok politik tertentu? Bagi saya so obvious ya, sangat terang benderang. Apakah penahanan Plate ini murni ya kan? Tadi kan sempat disinggung ya kan, karena ada penjagalan gitu. Pemberantasan korupsi ini adakah unsur politiknya? Ya, dari banyak peristiwa ya selalu dikaitkan upaya pemberantasan korupsi, penangkapan orang tertentu, operasi tangkap tangan dengan peristiwa atau kehendak politik tertentu. Tetapi harus kita pahami bahwa tabiat atau birokrasi yang korup itu memang mendarah daging di dalam birokrasi kita. Nah, dia jadi masalah jika di antara berbagai peristiwa korupsi atau katakanlah pejabat korupsi, lalu hanya dipilih orang-orang tertentu dengan tujuan politik. Motifnya motif politik, bukan motif betul-betul melakukan pemberantasan korupsi. Akibat motif itu berbeda dari tujuan memberantas korupsi, outputnya juga pasti berbeda. Kalau dia betul-betul upaya melakukan pemberantasan korupsi, saya yakin korupsi mungkin sudah sangat minus di Republik ini ya. Tapi kalau tujuannya untuk kepentingan politik, ini akan jadi politik transaksional yang menggunakan proses penegakan hukum untuk kemudian menghambat lawan-lawan politiknya. Outputnya tidak ada kecuali kepentingan politik itu sendiri. Jadi outputnya tidak lagi pemberantasan korupsi, outputnya politik.
Oleh karena itu menurut saya perlu disimak baik-baik juga. Kalaulah benar kasus Pak Joni Plate itu nanti dikaitkan dengan partai tertentu, lalu terhalangilah partai tertentu untuk mendukung calon presiden, sehingga angka ambang batas pencalonan presiden tidak terpenuhi. Pertanyaan besarnya, apakah proses korupsi yang dialami kader-kader partai lain tidak juga melibatkan kebijakan partai? Kalau betul-betul melibatkan kebijakan partai-partai lain, kenapa kemudian tidak dikait-kaitkan juga peristiwa politik yang dilakukan partai kader tertentu dengan partainya? Bukankah potensi uang yang mengalir ke partai juga besar? Jangan-jangan sekali lagi ini memang patut diduga ada motif politik yang outputnya juga politik. Ya, karena kan masyarakat mengira pada saat proses syuting kita kali ini kan menuju 270 pemilu 2024. Pasti dong, karena penangkapan Johnny G. Plate kan tidak bisa terhindar dari unsur politiknya. Ya. Nah, menurut Abang itu seperti apa tuh? Ya, saya sepakat ya kalau peristiwa penanganan perkara-perkara korupsi di ruang-ruang tertentu mulai ditelah ulang semenjak kemudian KPK dimatikan, lalu kemudian sebagian besar kejaksaan digunakan untuk merongrong. Nah, itu yang lebih menarik kan? Merongrong kepentingan politik tertentu. Berbagai catatan memang sudah ada. Cuman memang tidak dikembangkan apakah motif ini betul-betul berkaitan dengan motif politik. Motif-motif itu yang kemudian akhirnya hilang karena output yang tadi saya sampaikan, outputnya juga politik. Sehingga proses penegakan hukumnya itu gantung atau tidak ditindaklanjuti. Akhirnya orang melihat kok proses korupsi, penyimpangan keuangan negara demi kepentingan tertentu lalu dikaitkan dengan politik, kemudian hilang begitu saja. Kalau orang berkata kalau begitu kita boleh korupsi asal kemudian dekat dengan kekuasaan. Makanya dalam kasus Pak Joni Plate saya bisa katakan, apakah semua perkara yang melibatkan partai-partai koalisi pemerintahan itu juga dikembangkan seluas-luasnya dan akan berpengaruh pada kepentingan politik yang lain. Jangan-jangan ini orang sudah sama-sama tahu partai A punya korupsi di bidang X begitu ya, partai B dan yang lain-lain. Tapi begitu dilihat oleh penegak hukum yang di atasnya adalah kekuasaan ya, pemerintah, ruang politik, diperintahkan lebih fokus kepada perkara-perkara tertentu. Nah, akibatnya ya bagi saya orang menjadi tidak simpatik dengan upaya pemberantasan korupsi. Nah, ini tahun 2024 dekat 9 bulan lagi, tidak jauh ini ya. Tidak jauh. Lalu kemudian orang sudah bicara bahwa partai ini, oknumnya di kementerian ini segera akan mengalami nasib naas karena kebijakan mereka di partai-partai tertentu itu akan ditelaah lebih jauh oleh negara. Apalagi kalau dibaca datanya, Mas, Presiden sudah tidak mengundang Partai Nasdem dalam pertemuan partai koalisi. Ada nuansa memang sudah ini Anda harus di kick out ya dari kabinet karena Anda tidak mau mundur. Ya udah, kita akan paksa kick out. Caranya bisa bukan tidak mungkin dengan mengembangkan kasus-kasus korupsi yang ada di kementerian partai-partai yang berbeda dengan koalisi pemerintahan. Jadi bagi saya jelas kok potensi kaitannya dengan politik terang benderang. Tinggal maukah kemudian ya partai-partai yang lain untuk berani mengungkapkan partai-partai yang lain ini yang dituduhkan korupsi ya. Ini kaitan dengan partai-partai yang lain juga banyak korupsinya, saya yakin itu ya. Nah, kalau kemudian ini berhasil diungkapkan, bagi saya pertanyaan kepada aparat penegak hukum, kenapa Anda hanya fokus kepada partai yang akan di kick out dari koalisi pemerintahan? Ini menarik ya, karena tadi Abang sempat membahas ingin meng-kick out partai koalisi yang Nasdem ya dengan tanda kutip.
Lalu implikasi politik dari kasus Plate ini, soalnya misal karena beliau tersangka, apakah Pak Jokowi akan mereshuffle kembali untuk yang terakhir kalinya gitu? Ya, saya yakin pasti akan ada upaya reshuffle. Kemarin kan sudah disampaikan akan ditunjuk PLT ya. Nah, ini 9 bulan akan ada partai yang kemudian ditawarkan ya kursi tambahan. Saya tidak yakin ini akan lari ke kader Nasdem lagi, karena ini konsepnya kan meng-kick out itu. Dan pernyataan Pak Surya Paloh yang saya dengar di TV kemarin cukup heroik ya, agak dramatis, walaupun Pak Surya Paloh mengakui bahwa tidak mungkin aparat bergerak kalau tidak ada sesuatu ya. Betul. Ada masalah khilaf kah, bahasanya kan begitu. Pak Johnny Plate khilaf, salah, termasuk bodoh begitu ya. Itu mengindikasikan bahwa dia sudah siap bertarung dalam ruang ini dan merelakan kader-kadernya. Tapi ya sudah saya yakini bahwa ini akan direlakan kursi ini, dan kabinet yang baru tentu saja akan menawarkan kepada partai yang lain untuk dapat kursi tambahan gitu. Apakah lebih baik Nasdem keluar saja dari koalisi atau seperti saat ini memainkan dua kakinya? Pertama, koalisi Presiden Jokowi itu kan koalisi pemilu 2019. Ya. Sementara yang diributkan itu koalisi 2024. Ini dua hal yang tidak ada kaitannya. Gitu ya. Kalaulah kemudian Nasdem keluar, tentu ini akan ada tradisi perpolitikan baru yang menurut saya tidak sehat. Koalisi lama ditentukan oleh koalisi baru. Padahal koalisi itu harus dibangun satu periodik politik tertentu. Mereka kan ikut sama-sama membangun fase 2019 menuju 2024. Kalau ada yang mengatakan ya Nasdem kan sudah memilih koalisi yang lain ya. Pertanyaan saya, apakah ini koalisi 2019-2024 atau 2024-2029? Kalau itu dikatakan ya harus mengikuti presiden, ke depan akan ada tradisi ya, menjelang akhir masa jabatan akan masuk partai yang baru dan menendang partai yang lama. Hanya karena berbeda pilihan di pemilu berikutnya. Padahal koalisi di Indonesia itu selalu cair ya. 2024 dia sama, 2029 belum tentu. Nah, ini juga tidak baik bagi tradisi perpolitikan ya. Harusnya memang 5 tahun sekali, kalau mau berpisah di periode berikutnya ya sudah bebas. Tapi kalau sengaja menendang lalu memasukkan yang lain hanya untuk kepentingan politik masa depan, untuk menjaga pilihan politiknya agar terus berlanjut, ya tidak sehat bagi saya. Ini bisa gak mempengaruhi pencapresan ke depannya nih Anies Baswedan ini? Kalau dilakukan dengan kasar ya bisa saja. Tapi yang harus diingat dalam konteks kasus Partai Nasdem ya, kalau dikaitkan transaksi yang disampaikan yang terjadi dengan Pak Johnny G. Plate, itu kalau dikaitkan dengan partainya, lalu dianggap partai ikut menerima dana korupsi, lalu diobok-obok partai itu dan hendak dibubarkan. Karena bagaimanapun selagi masih ada Partai Nasdem, mereka pemilik beberapa persen kursi di parlemen, yang itu bermakna mereka pemegang kunci pencalonan Pak Anies. Nah, kalaupun mau dibubarkan karena terlibat korupsi, yang bisa mengajukan permohonan pembubaran partai politik kan istana, presiden, jaksa agung, sebagaimana juga proses dari bawahnya sangat struktural, termasuk dengan presiden ya. Karena bawahan presiden, ya bukan tidak mungkin presiden ingin menitip sesuatu. Nah, titipan ini bisa sangat positif bagi dunia penegakan hukum, bisa juga sangat negatif, sangat bergantung atasannya. Warna kejaksaan hari ini adalah warna presiden itu sendiri. Kalau kemudian kejaksaan bertindak yang kemudian menguntungkan kepentingan politik, di titik tertentu kita bisa melihat warna presiden di dalamnya. Di titik yang lain kita bisa menyatakan bahwa
nilai atau konsep lembaga kejaksaan menjadi hilang, tereduksi dengan kepentingan atau warna yang dilakukan oleh presiden dengan menitip berbagai perkara. Nah ini kan bagi saya tentu jaksa akan sangat mudah membuktikan alat bukti apa yang mereka miliki terhadap perkara ini, karena bagi saya pasti ini perkara nilai otentisitasnya ada, ya, ada bukti-bukti yang bisa meyakinkan, tetapi apakah ini bertujuan memberantas korupsi atau bertujuan politik, itu yang perlu dilihat lebih cermat. Bagaimana dampak hukum dan politiknya nih setelah kasus Johnny G. Plate sebelum pemilu dan selesai pemilu? Ya, dalam studi politik hukum kan ada irah-irahnya ya, ada maksimnya. Kalau kemudian politik itu dikedepankan dan mengabaikan hukum, maka politik akan mengintervensi hukum, sehingga nilai hukum menjadi kerdil gitu di mata politik. Padahal yang ideal itu hukum yang harus mengintervensi politik agar kepentingan politik itu mengecil, ya, kepentingan hukumnya jauh lebih tinggi. Nah kalau di dalam konteks kasus ini dengan hanya dihitung 9 bulan menuju hari Valentine pemilihan umum ya 14 Pesta, Februari ya, saya rasa warna politiknya kental terasa. Dalam penegakan hukum memang ada pilihan politis ya, kapan penegakan hukum itu betul-betul tidak akan mempengaruhi nilai hukumnya. Biasanya orang akan menunggu siklus politik dulu, baru akan menegakkan hukum. Demi kepentingan agar publik percaya proses penegakan itu dilakukan dengan fair. Apalagi antara atasan aparat penegak hukum dengan peristiwa politiknya akan punya korelasi yang luar biasa. Nah itu biasanya aparat penegak hukum akan berhati-hati memilih waktu yang sangat tepat, apalagi nuansa politiknya tinggi. Jadi saya mau katakan dalam konsep politik hukum, apa-apa yang dilakukan dengan mengutamakan politik itu hanya akan merusak hukum itu sendiri. Kalau memang negeri ini masih menegakkan hukum sebagai panglima, mestinya memang konteks hukumnya harus dikedepankan terlebih dahulu. Ada catatan yang menarik, misalnya apakah partai yang paling banyak korupsi itu adalah Partai Nasdem? Kalau dilihat catatannya mungkin partai yang lain ya. Iya, Saya tidak usah sebut nama, bisa dilihat data. Kapan partai yang paling banyak melakukan korupsi itu ditelaah kader-kadernya dan dikaitkan dengan partai politiknya? Tidak pernah. Jadi kalau mau fair ya mari sama-sama selidiki. Ada beberapa kader partai-partai tertentu masih hilang dari muka bumi, tidak dicari-cari, termasuk oleh Jaksa Agung. Padahal kan Jaksa Agung bisa menemukan DPO ya, tapi tidak dilakukan dengan baik. Nah bagi saya jangan-jangan memang nuansa politiknya jauh lebih tinggi sehingga akhirnya mereduksi nilai hukum. Jadi kadang-kadang sama teman-teman mahasiswa hukum, saya bilang malas ya kita belajar hukum, tidak ada nuansa harapan di dalamnya. Tapi kalau tidak dipelajari lebih parah lagi, kalau tidak ada hukum di negara. Maka ini yang harus dipikirkan oleh banyak orang, bagaimana nuansa hukumnya jauh lebih ke depan dibandingkan nuansa politiknya. Tadi kan menarik ya membahas tentang partai politik. Johnny G. Plate kan sudah sebagai tersangka. Partai Nasdem ini melakukan tindakan bahwasanya tidak memecat Johnny G. Plate sebagai kadernya, even sebagai sekjen. Menurut abang itu seperti apa? Bukan tidak mungkin Partai Nasdem sudah menduga ya bahwa motif perkara ini adalah motif politik. Tentu mereka merasa sebagai satu rekan perjuangan ya, ada yang tidak sehat di proses ini, memberhentikan kadernya tentu akan menambah sakit ruang perpolitikan di internal Partai Nasdem sendiri. Tapi saya pikir tidak ada salahnya memberhentikan sementara misalnya sampai proses hukum yang berkekuatan tetap.
hal itu untuk menunjukkan bahwa sekalipun ini motifnya politik, Nasdem akan fairness di internal mereka sendiri. Silahkan proses hukumnya tidak fair, tapi Nasdem sendiri fair. Nah ini kan pilihan-pilihan. Bisa saja pilihannya berbeda dengan saran saya untuk ya katakanlah menentang badai ya. Pak Surya Paloh saya dengar sudah pidato, saya tidak akan mundur dari pencalonan Anies bahkan kalau saya dibunuh atau diproses kader-kader secara hukum. Nah ini bukti dari pidato itu. Jangan-jangan memang mau menentang badai ya, dengan tidak memberhentikan Pak Joni Plate, ya partai ini seolah-olah mau bilang kami silahkan diserang, kami siap menghadapi ya. Tapi ini sekali lagi analisanya satu sangat bias ya karena saya bukan orang Nasdem. Kedua saya melihatnya tentu akan lebih baik kalau Nasdem sendiri menunjukkan fairness-nya karena proses penegakan hukumnya sudah tidak adil, tidak benar begitu ya karena hanya bermuatan politik. Ya ini akan memperkuat posisi internal bahwa kami tidak akan membiarkan ini terjadi di Nasdem dan kemudian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum memang bermasalah. Tapi itu sekali lagi pilihan Partai Nasdem ya untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan. Toh mau diberhentikan atau tidak diberhentikan orang juga tahu ini ada nuansa politik tingkat tinggi di dalamnya. Iya. Tadi kan menyinggung tentang Anies Baswedan akan tetap diperjuangkan oleh Partai Nasdem ya. Kira-kira akan sesolid apa nih partai koalisi ini? Aduh berat pertanyaannya ya. Secara konsep politik ya di dalam perpolitikan kita itu banyak upaya saling tahan menahan ya. Yang paling menakutkan adalah ketakutan terhadap calon-calon presiden tertentu tidak dihadapi dengan membangun proses kampanye yang lebih baik sehingga menang secara layak. Tetapi ketakutan kepada calon tertentu itu dilakukan dengan upaya menyingkirkan proses agar mereka tidak bisa dicalonkan. Dan kalau ditanya sesolid apa, mungkin solid, tetapi kalau kemudian partai itu dimatikan langkah-langkahnya, mereka bisa apa? Misalnya dalam upaya mengambil alih Partai Demokrat ya tiba-tiba putusan Mahkamah Agung berbeda dengan bunyi undang-undang partai politik kan jadi repot. Begitu diambil alih ternyata menterinya mengatakan tidak bisa memenuhi kepengurusan AHY gitu ya. Ini kan upaya pembegalan paksa. Jadi bukan mereka tidak solid, tetapi memang lawan punya kekuatan yang menurut saya menentukan dan mempengaruhi proses. Sekali lagi, kalau soliditas itu akan muncul jika pemilih sadar. Kalau pemilih membangun soliditasnya sendiri, partai-partai itu akan mengikuti. Jadi pemilih harus juga melawan nih kalau proses politiknya tidak sehat dan direkayasa seperti ini. Baik, mungkin karena waktu sudah terbatas. Dari tadi kita seru sekali diskusi. Mungkin kalau ada kesempatan kembali kita akan diskusi kembali. Saya sangat amat terhormat berdiskusi dengan Bang Ferry gitu. Baik, terima kasih Mikaester sudah menyaksikan episode kali ini. Jika kalian menyukai, like, jika belum subscribe. Terima kasih.